Oke, halo semuanya. Sekarang kita bakal bahas persiapan UAS. Jadi, ya sorry banget harus buat online dan asynchronous. Tapi gue harap ini bisa membantu sedikit banyak untuk kalian UAS. Oke, tanpa banyak yapping lagi, gue langsung mulai aja. Jadi, outline-nya kurang lebih yang bakal kita pelajari hari ini tuh kayak gini. Jadi, yang pertama ada differential equations, first order dan second order, terus ada difference equations, terutamanya second order dan ada real analysis. Begitu. Nah, real analysis ini kurang lebih strukturnya ada set, sequence, dan function. Terus, ini gue juga mau sedikit remind untuk kalian, kalau bisa gitu, baca bukunya soalnya menurut gue akan jauh lebih membantu gitu daripada daripada nonton asis gue. Ya, jadi kalau kalian punya waktunya dan tenaganya silahkan dibaca, tapi kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Terus gue juga ada link kalau misalkan mau cari resource belajar untuk yang IE khususnya ada di link asis gue kayak biasa. Jadi yep, itu aja. Jadi kayaknya untuk materi-materinya, jadi kita hari ini bakal bahas materi dan soal. Terus menurut gue kayaknya materinya nggak usah banyak-banyak banget gitu. Soalnya ya nggak se-complicated itu sih menurut gue. Dan ini udah gue coba buat se-concise mungkin dan sepadat mungkin gitu. Jadi hmm, ya kita langsung mulai aja di differential equations ini. Pertama kita masuk di first order. Jadi biasanya tuh bentuknya kayak gini. Ada dy per dt, ada ay, ada b. Biasanya kita tuh pay attention to a dan b-nya sih. Begitu. Untuk si first order differential equations ini. Jadi yang pertama kita ada homogeneous, ada non-homogeneous juga. Homogeneous itu saat b-nya sama dengan nol dan non-homogeneous saat b-nya tidak sama dengan nol. Nah, nanti objektif akhirnya tuh biasanya kita mau ngapain sih? Nah, objektif akhirnya tuh kita mau cari general atau definite solution. Itu. Nah, untuk homogeneous case ini, eh, general solution-nya itu adalah sesimpel A pangkat A kali E pangkat min AT. Ini E-nya itu adalah bilangan Euler 2,7 something 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 gitu. Ini A-nya adalah dari sini, T-nya ya T. Nanti ini bisa kalian substitusi dengan nilai T di sini gitu. Nah, ini untuk general solution. Untuk definite solution itu biasanya kita karena biasanya itu kita kalau general solution itu bentuknya ada A-nya. Nah, untuk di definite solution ini kita biasanya ingin mengeliminasi A. Jadi sebisa mungkin kita menghilangkan si A dari expression expression dari general solution gitu. Nah, itu untuk dapat definite solution. Untuk dapat definite solution untuk di kasus first order differential equation ini kurang lebih kayak gini ya. Jadi itu Y0 atau initial state dikali E pangkat min AT. Penjelasannya ada di buku tapi concise-nya secara concise-nya ya ini gitu. Terus ada kasus non homogeneous juga di mana B-nya nggak sama dengan nol. Itu jadi di non homogeneous ini agak sedikit step up gitu. Jadi YT-nya ini kalau misalkan sebelumnya di homogeneous dia cuman terdiri dari satu ekspresi aja. Kalau di non homogeneous ini dia YT-nya atau general solution-nya dia itu terdiri dari si YC dan YP. Dan ini keep in mind ya guys ya tentang YC dan YP ini soalnya dia bakal hadir di pretty much everywhere else, terutama yang terkait dengan differential dan difference equations itu. Jadi selalu ingat bahwa YT itu pasti akan selalu terdiri dari YC dan YP gitu. Nih ya, YT bakal selalu terdiri dari YC dan juga YP. Nah, ya. Jadi untuk kasus first order differential equation ini, YC-nya itu adalah AE pangkat min AT. Ini sebenarnya kayak bentar, abis ini gue jelasin.
dan YP-nya adalah B per A. Nah, ini kan bentuknya mirip ya sebenarnya ya, sama yang di atas ini loh, kan. Nah, ini tuh dia tuh sebenarnya yang di homogeneous case ini dia karena B-nya dia sama dengan nol, maka nanti kalau dijadiin masukin YP ke sini, B per A itu berapapun nilai A-nya pasti bakal tetap nol. Makanya dia bentuk YT-nya itu atau general solution-nya bakal selalu hanya berbentuk A kali E pangkat min AT. Di non homogeneous case however, karena B-nya nggak nol, jadi uh, B the variable B can take any value, any real number gitu. Jadi dia bakal punya value-nya YP gitu. Itu kenapa dia punya dua komponen gitu di non homogeneous case. Untuk YP-nya itu B per A. Oleh karena itu nanti YT-nya adalah sebagai berikut, yaitu A kali E pangkat min AT ditambah BA. Itu dalam kata lain ini adalah YC, ini adalah YP begitu. Nah, ini untuk mencari definite solution. Untuk mencari definite solution, jadi ya seperti yang gue udah bilang tadi, di definite solution ini kita berusaha keras gitu untuk mensubstitusi A dengan some value yang bisa uh, dimasukin gitu. In this case, uh, A-nya itu adalah gitu. Untuk lebih lengkapnya gimana ya? Lagi-lagi ini ada di buku, tapi menurut gue yang essential ini adalah flow seperti ini gitu untuk kalian mengerjakan soal gitu. Dan ini ya nolnya biasanya dikasih tahu ya guys. Initial state-nya itu biasanya dikasih tahu berapa. Jadi tinggal ya plug and play lah ibarat kata gitu. Sip. Lalu kita ada second order differential equations. Kita masih di differential equations, di mana variabel waktunya itu atau variabel t-nya itu can take any number, any real number, continuous number gitu. In contrary to difference equations. Nah, itu kita bahas nanti aja, BTW. Jadi, bentuk umumnya ini ada Y double aksen T plus A1 Y aksen T plus A2 Y plus sama dengan B gitu. Nah, ini udah gue pernah sampaikan di kelas juga, di asistensi juga sebenarnya. Ini tuh mungkin ada perbedaan aliran gitu untuk notasi-notasi di differential dan difference equations, tapi gue pede dengan notasi ini sih karena ini eh, gue ambil langsung dari buku rujukan gitu, dari silabus. Tapi lagi-lagi sesuaikan dengan kalian dan sumber utama yang kalian gunakan. Tapi this is what I use. Jadi mungkin di beberapa buku itu eh, si Y double accent T-nya itu bisa memiliki sebuah konstanta gitu, konstanta koefisien gitu, misalkan BY. Tapi kalau di buku ini dia tuh Y double accent T-nya itu nggak boleh punya koefisien gitu selain satu. Mungkin kalau di tempat lain kalian nemu dua Y aksen T. Nah, ini kalau bisa kalian ubah aja gitu. Jadi ekspresinya secara keseluruhan kalian ubah menjadi sebagai demikian sehingga dia jadi Y double aksen T gitu. Mungkin kalau di kasus ini ya dibagi dua aja, the whole expressionnya gitu, keseluruhan dari eh, persamaan atau bentuk umumnya gitu. Mana gue? Oke, jadi untuk di sini kasusnya masih sama, masih ada homogeneous dan non homogeneous, di mana B-nya bisa nol maupun tidak tidak sama dengan nol. Terus objektifnya masih sama, general dan definite solution, dan sama ya guys. Jadi YC YYT itu masih sama dengan YP tambah YC. Nah, ini kita pertama kenalan dulu dengan YC. Jadi untuk mencari YC-nya dari si second order differential equation ini, kita harus mencari yang namanya characteristic roots. Apa sih bang characteristic roots? Ya, jadi sebenarnya dia itu yang menentukan behavior dari si differential equation ini. Simpelnya sih begitu. Nah, dari characteristic roots ini karena dia ini basically uh, apa root finding ya dari persamaan kuadrat. Jadi
ada 3 skenario juga yang mungkin kalian udah kenal gitu sebelumnya. Jadi ada pertama itu ada dua akar pembeda. Ini terjadi saat A1 kuadratnya lebih besar dari pada 4A2. Terus ada twin roots yaitu akar kembar. Ini terjadi saat A1 kuadratnya sama dengan 4A2. Lalu ada kompleks imaginary. Ini ya ngayal, nggak, sorry, maksudnya dia itu nanti rute itu bakal berupa bilangan kompleks atau imajiner. Karena ya ini A1 kuadrat itu kurang dari 4A2, yang implikasinya adalah nanti di sini dia ya bakal akar bilangan negatif gitu karena 4A2-nya lebih besar. Jadi ya akar bilangan negatif apa coy? Misalkan akar 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 min 2 ya. Ya apa? Jadi harus ditinjau dari framework ya kompleks kalkulus itu. Nah, sorry. Dari ketiga kasus ini kita bisa mendapatkan 3 YC yang berbeda pula. Jadi untuk distinct roots ini YC-nya adalah sebagai demikian, untuk akar kembar YC-nya adalah demikian, dan untuk bilangan kompleks YC-nya adalah demikian dengan ada uh, underlying prerequisites. Enggak juga sih, lebih ke ya lebih menjabarkan aja sebenarnya hanya itu apa dan V-nya itu apa. Gitu deh. Terus setelah YC ya kita YP juga tentunya. Jadi di YP ini juga ada 3 kasus beda. Tapi cara meninjaunya ya simply kita lihat aja nilai A2 dan A1-nya gitu. Jadi apabila A2-nya tidak sama dengan 0, YP-nya adalah B per A2. Apabila A2-nya 0, ya kan? Apabila A2-nya 0, tetapi A1-nya itu tidak 0, maka inilah yang dipakai. Tapi apabila A1 dan A2 keduanya adalah 0, maka ini yang dipakai gitu. Jadi di sini ya seperti yang kalian lihat di sini nggak ada ekspresi A1 maupun A2 sama sekali. Betul? Ya, jadi dia itu hanya melihat dari B-nya aja, si konstan, dan si T yaitu si ya periode waktu yang berkorespondensi gitu dengan si ini gitu. Jadi terus kita bisa lihat step by step nih, gua coba rumuskan. Jadi yang pertama ya sesuaikan format dengan bentuk umum. Ya maksud gue adalah ini ya guys. Maksud gue ini satu, terus dua itu find YP, tiga find YC. Enggak, iya find YC dengan mencari karakteristik roots. Terus kita determine kasus dan kita bisa nemu YC-nya itu berapa. Terus ya udah, kalau udah nemu ya tinggal tambahin aja gitu. Seneng deh, semua orang bahagia karena gampang sebenarnya. Canda deh, semoga gampang itu kan. Terus di sini kita juga punya difference equations. Kalau misalkan tadi itu dia waktunya berupa variabel discrete continuous, di differential ini continuous, di difference ini dia t-nya adalah discrete. Jadi ya dia cuman bisa ambil biasanya integer gitu. Jadi t-nya cuma bisa satu atau dua atau tiga atau empat. Misalkan ini 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, ataupun 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, ya tergantung satuan waktunya apa. Nah iya, kalau misalkan di differential kan tadi dia itu bisa ya 1,5 hari gitu ibarat kata, atau 1,4732 hari, atau 16,002 hari. Ini ya dia bisa take any value, any real number value gitu, positif ya tentunya karena ya waktu bagaimana caranya negatif. Di discrete ya dia hanya bisa take integer gitu ya, untuk karena ini kasusnya waktu jadi dia hanya bisa take integer gitu, positive integer at it also begitu. Terus di sini kita bisa lihat first order dan juga second order. Untuk first ordernya lumayan
straightforward ya guys. Jadi di sini lagi-lagi kita pertama adalah mencari dan mengubah menjadi bentuk umum seperti ini. Lagi-lagi di sini YT plus satunya itu di buku ya. Setidaknya dia itu nggak boleh satu, nggak boleh selain satu maksudnya, sorry. Jadi ya kalau ada ekspresi yang melibatkan koefisien selain satu di YT plus satunya, ya kalian bagi aja si persamaan itu dengan si koefisien tersebut. Nah, terus ya udah kayak biasa, kita diperkenalkan dengan YT sama dengan YC plus YP. Nah, untuk di first order ini, YC-nya itu sama untuk semua kasus, jadi ya nggak usah banyak menghafal gitu, seneng. Sedangkan A-nya dia itu sedangkan YP-nya dia bergantung dengan nilai A. Itu koefisien dari YT gitu. Si koefisien dari YT. Nah, di sini ada kasus lagi. Apabila A-nya tidak sama dengan min 1, maka YP ini yang kita gunakan. Sedangkan apabila A-nya sama dengan min 1, YP ini yang kita gunakan. Dengan YP masing-masing ini, kita bisa mendapatkan definite solution dari eh, si ini. Sorry, siapa si first order. Ini kayaknya gue agak salah ya. Nanti gue cek ini deh, by the way. Tapi iya begitu. Ntar. Oh, sorry guys. Ini bukan ini bukan general solution, ini definite solution. Di mana A-nya udah nggak ada. Jadi ya A-nya udah gue substitusi dengan eh, ekspresi yang berkaitan gitu loh. Jadi ya untuk general solutionnya adalah ya YC tambah YP aja, tambahin sendiri gitu. Iya kan? Iya kan? Oke. Sekali lagi gue ingetin ini definite solution. Gue nggak baca PPT gue sendiri bukan. Terus ada second order. Second order itu di sini dia bentuknya dia melibatkan YT plus 2. Ya kurang lebih sama juga nih. Harus di take note juga. Nggak boleh punya koefisien lebih dari satu. Selain satu. Terus ada the usual YT sama dengan something-something. Di sini YC-nya kita juga. Ini kita YC ini mirip dengan yang tadi ya. Jadi untuk mencari YC itu kita harus mencari karakteristik roots dulu. Lalu dari berdasarkan roots yang kalian dapat, itu kalian dapat kasus apa, nanti kalian bisa masukin gitu, maksudnya kayak pilih ekspresi yang bersesuaian gitu dengan yang seharusnya. Ini YC ada 3 ya kan, bisa dipilih sesuai dengan karakteristik roots dari persamaan kalian. Terus ada YP, ini ada 4 skenario juga. Di sini ada A1 plus A2 tidak sama dengan 1 dan setahu gue ini yang paling umum banget muncul. Terus di sini ada A1 plus A2-nya sama dengan min 1, tapi A1-nya itu nggak sama dengan min 2. Ini dengan kasus seperti ini A1 plus A2 sama dengan min 1, tapi A1 itu terserah pakai apa aja. Ini kok sama ya guys? Kayaknya belum tak ubah. Ya udah nanti tak ubah deh. Maaf ya guys. Nanti PPT fix-nya bakal gue ubah. Ini bakal gue ubah. Eh, Terus ini untuk A1 sama dengan min 2 dan A2 sama dengan 1. Gitu deh. Ini eh, saran gue, chart-chart ini ataupun kumpulan-kumpulan ini ya dimasukin cheat gitu loh. Seyogianya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke real analysis. eh iya. Jadi pertama kita bakal bahas sets. Sorry. Jadi sorry. Jadi di sets ini yang pertama ya ada
definisi union kalian mungkin udah paham juga ya di das. Ada union, ada intersection dan juga complement gitu. Union adalah A atau B, intersection adalah A dan B, dan komplement komplement B apa? Komplement B relatif to A adalah B yang bukan A. Eh, yang bukan B maksudnya apapun yang bukan B. Anything that is not B itu adalah complement of B, relative to anything. Terus di sini ada konsep open and closed sets. Jadi set itu open, ini subset sih, lebih ke subset. Ini lebih ke konsep open subset. Jadi setiap himpunan atau subhimpunan itu open apabila setiap titik di A itu masih punya ruang di sekitarnya. Tapi ruang itu juga ada di A. Mungkin kalau kalian bayangin ya, kalian ada di soccer field, terus kalian ada di sebuah titik gitu ya, masih ada ruang gitu kan, masih ada rumput di sekitar lo. Itu tentang openness. Dan dia itu closed apabila dia nggak punya ruang di sekitarnya gitu. Hmm. Terus di sini ada konsep bounded. Ada konsep bound. Jadi ada bounded above, ada bounded below, sama unbounded. Jadi si bounded above ini kalau terdapat angka paling besar, nih misalkan ada himpunan S, dia ini dikatakan bounded above apabila terdapat sebuah angka U yang merupakan member dari real number, yang mana anggota dari S, anggota dari set S ini semuanya lebih kecil atau sama dengan U, begitu. Konsep yang sama juga berlaku di bounded below, di mana terdapat angka W sedemikian hingga semua anggota dari set S ini lebih besar atau sama dengan si W, gitu. Nah, a set is said to be bounded if it is both bounded above and below. Jadi sebuah set itu dikatakan bounded apabila dia itu apa namanya? eh, Apabila dia itu bounded dari above maupun below. Ntar gue mulai referensi bentar. Ya. Oke, jadi di sini kok kesini guys? Maaf ya. Jadi di sini, oke ntar aja deh daripada gue salah. Jadi ini kita lanjut aja ke himpunan compact, yaitu bahasa sederhananya, hmm, kalau lu mau nutupin something, mau nutupin K, sebuah himpunan K, pakai kumpulan himpunan terbuka. Lah, lu itu bakal bisa selalu nemuin subset, finite subset, finite subcover yang bisa nutupin K. Bahasa sederhananya, kalau lu mau nutupin sesuatu, itu lu bisa pakai selimut besar. Tapi ya lu bisa juga, lu punya opsi buat nutup pakai beberapa smaller selimut gitu. Himpunan compact biasanya terbatas dan tertutup. Katanya begitu. Terus ada sequences. Sequences. Ini ada definisi sequence.
of real numbers, specifically. Sebentar gue minum dulu. Jadi dia ini sequence real numbers. Eh, sorry. Itu adalah daftar angka yang berurutan yang di-contain di set R, yaitu R itu adalah real numbers. Misalkan ada X1, X2, X3, dan seterusnya. Terus angka ini dipetakan dari bilangan asli ke bilangan real. Nah, itu intinya begitu. Intinya ya barisan bilangan aja, sederhana. Gitu. Terus ada convergent, convergent and divergent. Ini misalkan sebuah barisan itu konvergen apabila konvergen ke suatu angka, converge to X, a member of real number. Sebuah barisan itu dikatakan konvergen apabila si barisan ini semakin lama itu nilainya semakin mendekati sesuatu gitu. Dan begitu pula sebaliknya tuh dia itu dikatakan divergen apabila ya dia nggak mendekati nilai apa-apa, dia ya menjauh aja gitu. Begitu. Terus ini ya ada penjelasan sederhana juga analoginya ibarat kata misalkan kalian lempar atau nembak panah ke target. Nah, trajektorinya itu ya either kalian mendekati mendekati si aim-nya atau kalian menjauh gitu mencong. Jadi ya relatif terhadap aim-nya ya kalian bisa convergen maupun divergen gitu. Ini mungkin kalau convergen ya kalian itu misalkan ini convergen ke nilai 1 gitu atau 0. Kalau divergen ya kemana gitu ya mencong terserah of the limits. Terus sebelum ke Bolzano-Weierstrass kita ke sini dulu. Jadi subsequence kita kenalan sama subsequence itu adalah eh, subset dari sequence gitu. Jadi kalian misalkan punya bilangan barisan bilangan G1, G2, G3, G4, G5. Nah, subsequence ini kalau mau bikin barisan baru, tapi lu cuma bisa pakai dari barisan lama gitu, membernya. Jadi ibarat kata nih ada contoh, kalian mau bisa milih gerbang bernomor genap aja. Misalkan ada subsequence itu subsequence event, yaitu ya udah G2, G4, G6, G8, G10 bla 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 bla. Terus ini itu dikatakan sah karena dia itu memiliki urutan yang pasti, memiliki aturan urutan yang pasti dan dia itu nggak acak. Kalau misalkan kalian punya subsequence misalkan G1, G8, G9, G13, G14, G99, G200 ya. Ini kan seemingly random set of numbers jadi ya apa seemingly random uh, indexes of the sequence jadi uh, ini nggak valid gitu, nggak sah kalau kata buku sih gitu ya. Terus di sini ada uh, sequences lagi, jadi absolute maximum itu ini masuk ke fungsi sih sebenarnya mungkin ya, nggak tahu. Ini kayak masuk ke fungsi tapi nggak apa-apa. Jadi ya apabila terdapat fungsi fx, apabila terdapat fungsi fx, selalu akan terdapat x star itu yang mana fungsi dari x star ini akan selalu lebih besar daripada fungsi dari x. Jadi ya intinya ya dia bila x maksimum yang dari sebuah fungsi, begitu juga untuk minimum.
Sudah limit ya, ini ada di Matdas epsilon delta, ya for each epsilon there exists delta something something. Terus ada juga ini adalah decreasing, increasing, dan monotonic. Jadi hmm, dia itu increasing apabila ya dia selalu naik. Dia bisa sama dengan atau naik atau selalu naik gitu. Ibarat kata nih, dia naik tapi ada waktu di mana dia flat, terus dia naik lagi, flat, terus naik. Nah, itu namanya ini namanya increasing. Tapi ada juga namanya strictly increasing. Dia itu bakal selalu naik, jadi nggak boleh ada value yang sama nilainya. Nggak boleh ada flat period di sini, nggak boleh ada flat. Jadi nilai X selanjutnya harus selalu lebih tinggi dari X sebelumnya. Konsep yang sama juga berlaku di monotonicity, di decreasing. Jadi ya beda arah aja gitu. Nah, monoton itu either dia decreasing atau dia increasing. Jadi dia increasing ataupun dia decreasing itu termasuk monoton. Jadi ya either dia always naik atau dia always turun. Dan ya sama kalau misalkan strict monotonicity, ya dia harus selalu naik gitu value-nya ataupun selalu turun gitu. Ini kalian akan familiar di Micro 2 guys. Jadi menurut gue real analysis ini penting-penting nggak penting sih. Untuk di Micro 1 ya mungkin nggak ada, tapi di Micro 2 ini kepake sih guys menurut gue. Oke, move on. Nah ini ya, ini ada contohnya ini 1, 2, 3, 4, dia itu increasing, strictly increasing dia ini, strictly increasing 1, 2, 2, 3, 3, dia increasing tapi nggak strictly. Begitu juga dengan ini dan ini. Nah ini yang tidak monoton itu kayak gimana sih? Jadi kayak dia itu ya ada fluktuasi gitu. Jadi dia itu misalkan, wah begitu kan, ya dia naik turun. Terus ini slide terakhir dari materi. Sebelum kita lanjut ke contoh soal, jadi di sini ada fungsi. Di ini ada continuity. Jadi ibarat kata kalau kalian gambar sebuah grafik dan grafik itu continuous, kalian nggak perlu angkat pensil untuk menggambar si grafik tersebut. Karena ya for every x, there exists a y that corresponds to x gitu. Kalau misalkan uh, dia discontinuous ya, ada nilai bolong gitu, misalkan di sini. Jadi ya untuk nilai x ini, misalkan ini x1, y-nya itu nggak ada. Jadi dia itu nggak continue gitu loh, gitu. Ya ibaratnya kalau kalian gambar grafik nggak continue dan ada bolong gitu di satu titik, ya kalian harus lompat pensil kan mau gak mau gitu. Nah ini convexity itu ya bentuknya mangkuk gini ya guys. Atau dalam bahasa lain, eh bentar. Nah iya, jadi ini kayak sebenarnya kalian lihatnya dari bawah gitu, dari POV orang. Kan eh, eh, convex tuh cembung ya, cembung. Jadi kalau kalian lihat dari bawah nih, oh iya nih kayak cembung nih ternyata. Ya udah ini berarti fungsi cembung. Jadi mungkin kalau kalian gue kasih penjelasan ibarat lagi nih, perumpamaan lagi. Jadi hmm, kalau kalian ngambil dua titik sembarang, kalau di sini kasusnya ini dan ini, dua titik sembarang nih, ya. Jadi eh, si garis ini bakal selalu berada di atas atau sama dengan si garis fungsinya gitu. Ibarat kata gue ngambil titik ini dan titik ini, boom. Nah kan ini masih tetap di atas si fungsinya kan. Jadi kayak itu bentuknya
convex gitu. Nah, untuk concave itu kebaliknya ya. Kalian misalkan tarik dua garis dari fungsi ini, ya bakal di bawah gitu. Dan ini kalau kalian lihat dari bawah ya bentuknya kayak convex kan. Maksudnya kayak concave kan, kayak cekung gitu kan. Cekung, kelihatan kalau dari bawah. Ya ini kita lihat dari POV si X aja sih, lebih tepatnya. Begitu, oke begitu untuk slides-nya guys. Ini gue stop recording untuk gue ganti PPT. Oke guys, sekarang kita bahas first order differential equations. Jadi di sini kita ada sebagai Hank Schrader, tugas DEA diminta untuk menganalisis dinamika harga math jenis Blue Sky, produksi Walter White dan Jesse Pinkman. Si pasar math ini meskipun illegal dapat diasumsikan memiliki karakteristik seperti perfect competition dengan fungsi umum, quantity demand and supply as stated. Fluktuasi harga math dari waktu ke waktu bergantung pada perbedaan antara harga periode tersebut dengan harga keseimbangan pasar. Oke, sip. Klasik. Terus di sini dirumuskan sebagai bla 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 di mana harga di mana H adalah adjustment factor. Kita suruh cari general solution gitu. Nah, di sini lumayan straightforward ya. Jadi di sini kita bisa hmm, bentar. Ini kita ada A dari bentuknya kan kayak gini ya. Eh, tambah A B sama dengan B gini kan. Nah, ini ya udah kita udah dapat A, kita udah dapat A, kita udah dapat B, ya udah tinggal dimasukin aja ke rumus yang bersangkutan. Ini karena kita mencari general solution, ya kita cari PP dan PC. Terus ya PP, kalau kita lihat dari materi, dia adalah B per A dan PC-nya adalah sebagai berikut. Oh, ini kebalik ya guys. Sorry, sorry. Ini ini PC, ini PP. Salah. Nah, kita dapat ekspresinya kayak gimana. Kita tinggal masukin aja A-nya kan. Berarti yang bisa kita substitusi adalah A. Kita ganti dengan ini A-nya. Ini juga B dan A. Kita dapat B dan A-nya. Ya udah kita masukin aja gitu kan. Ini B-nya udah ada, A-nya juga udah ada. Ya udah kita masukin aja. Sorry, abis itu ya udah tinggal ditambahin kan PC sama PP-nya. Ya udah hasilnya adalah seperti ini guys. Gitu cukup straightforward bukan? Lalu di nomor berikutnya, di sini kita dikasih tahu QD dan QS-nya. Untuk QD dan QS-nya, terus dikasih tahu H-nya. Ini kita berarti dikasih tahu eh, alpha min gamma, ini alpha, ini gamma, ini beta, ini delta. Ini merujuk dengan dari soal sebelum dari bentuk sebelumnya kan yang di nomor di pengantar ini. Ya udah, ini kita karena diminta harga dan kuantitas keseimbangan di nomor satunya, ya udah QD sama dengan QS saja seperti biasa. Terus udah bla 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 bla. Kita dapat P starnya adalah 4.800 dan quantity star adalah 2.600. Gitu. Nah, untuk yang dua, hmm, untuk dua gini,
kita suruh minta cari definite, sorry banget guys, definite solution mengeluarkan time path. Jadi karena kita udah dapet nih bentuk ini ya, kita pindahin dulu ya kan. Nah, ini A-nya ini dia akan berubah menjadi si ini yang di dalam kurung kotak ini, kurung siku. Bentuknya akan berubah menjadi ini. Kenapa? Karena P0 itu adalah A ditambah BPA gitu. Jadi ya A sama dengan P0 dikurang BPA. Makanya ini bisa jadi dapat expression ini. Oke, gua akan kasih gitu. Nah ini kan ya udah masukin aja A-nya kita substitusi si E dan ini juga masih sama kayak expression sebelumnya. Nah ini karena kita udah punya nih value-nya masing-masing si alpha, si gamma, si beta, dan juga si delta. Jadi kita bisa masukin aja expression-nya gitu. Jadi ya substitusi aja nanti dapat nih hmm, kayak gini nih hasil akhirnya P0 kurang 4.800 pangkat E apa kali E pangkat sekian ditambah 4.800 gitu. Kayak begitu untuk definite solution-nya. Untuk ini kan price prediction ya. Tanya periode, tiap periode harganya berapa dan dikasih tahu juga nih, ini penting nih guys. P0-nya adalah segini. Nah, untuk cari harga pada periode sekian, 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 dan sekian, kalian bisa langsung aja substitusi P0-nya ke sini. Nanti ya udah, kalau udah disubstitusi dapat nih hasilnya segini kan. Nanti untuk dapat P pada setiap periodenya, kita masukin aja periode alias si T. Ini kan T, T1, berarti kata T2, T3, T4. Nah, kita masukin aja ke T-nya. Nanti kalau udah disubstitusi T-nya, apa substitusi angka ini ke T, kita dapat harga sebagai berikut. Nah, ini grafiknya kira-kira kayak gini guys. Jadi si 4.800 ini atau si ini itu adalah harga keseimbangan pada jangka panjang. Sama halnya dengan ini. Sebenarnya ekspresi B per A ini dia itu melambangkan keseimbangan harga keseimbangan jangka panjang. Nah, eh, dan ini itu si ini itu menggambarkan deviasinya, deviasi dari si keseimbangan jangka panjang ini. Nah, eh, oleh sebab itu, jadi keseimbangan jangka panjangnya ada di harga 4.800 sesuai dengan bentuk yang kita udah dapetin. Ini juga mengapa harga dari tiap periode itu mengkonvergen ke angka 4.800. Dan tapi dia itu nggak akan menyentuh benar-benar 4.800. Eh, dia itu akan menyentuh 4.800 apabila T-nya itu limit dari tak hingga. Maksudnya eh, seiring berjalan waktu tentu dia akan selalu mengapproach si angka 4.800, tapi dia nggak akan pernah truly menyentuh 4.800 kecuali given T-nya adalah infinite itu. Given infinite time, dia bakal nyentuh 4.800 somehow begitu guys. Seperti untuk nomor satu ini, first order differential equations. Oke guys, jadi kita masuk ke nomor 2 yaitu second order differential equations. Di sini kita dapat eh, fungsi quantity supply dan quantity demand dari waktu tertentu. Terus dia bilang kuantitas demand dan kuantitas supply ditentukan oleh harga saat ini, yaitu PT. Terus perubahan harga, P aksen T, dan kecepatan perubahan harga, yaitu P double aksen T. Ya kan? Apabila dia adalah harga
terus dia adalah berarti perubahan harga, yaitu turunan pertama. Kalau dia itu turunan dari perubahan harga, itu laju. Oke, ini sedikit intermezzo aja. Jadi kita masuk ke pertama, itu general solution. Dia minta ubah dalam bentuk ini, dan general solutionnya berapa. Jadi udah ya, pertama kita QDQS aja biasa, kita sama denganin. Oke, nanti kita dapat hasilnya kurang lebih lah seperti ini untuk umumnya. Ini bentuk keseimbangan umum. Atau formula. Sini kita dapat A1, A2, dan B, ya kan, dari hasil QD sama dengan QS. Nah, sini kita pertama nyari YP-nya dulu aja biar gampang. Nyari YP itu adalah kalau berdasarkan kasus, di mana A2-nya tidak sama dengan 0. Ini. Itu nanti kita bakal pakai B per A2, yaitu 15/4. 15/4 ya kan? 15/4. 15/4. Hasilnya adalah 3,75 harusnya. 3,75. Nah, di sini untuk cari, kan udah dapat YP nih, berarti tinggal cari YC kan? Sorry, harusnya PP. Ini P, ini PT, ini PC. Sorry. Nah, pertama untuk cari PC-nya, cari PC kita harus root find dulu kan. Root finding nih, langkah pertama adalah root finding. Ada A1, ada A2, ada B. B-nya nggak dipakai juga sih, tapi kayak ya udah A1, A2-nya kita masukin, dan jeng jeng, ternyata ternyata akarnya ini min 15 guys. Ternyata gue bikin soal agak kocak dikit, tapi nggak apa-apa. Ini juga latihan kan, siapa tahu ketemu soal yang dapat kasus bilangan kompleks gitu. Nah, di sini untuk cari PC-nya, ada cara ini nih yang gue masukin ke slides, tapi ada cara lain juga. Salah slide. Ada ini nih yang ini. Kalian bisa pakai cara ini juga. Sebenarnya harus sama aja sih, cuman menurut gue lebih gampang pakai yang ini, meskipun tetap susah. Nah, pokoknya nih, B1-nya adalah nih. Sebenarnya ini bukan B1 ya guys ya. Gue mau lurusin dulu. Ini tuh beta 1. Ini tuh beta 1. Jadi beta 1 tuh apa? Beta 1 tuh si bilangan akarnya, bilangan akarnya, si determinan, determinan diskriminan, sorry. Si diskriminan kita, diskriminan ini, ini tuh lalu kita ilangin akar negatifnya pakai si I ini, yaitu I itu adalah akar min 1. Jadi kalau dikaliin nanti si 15 ini bisa hilang gitu, apa ininya, si si minusnya dalam akarnya. Nah, ini nih yang udah diminusin akar ini kita pakai di sini. Nah, ya udah. Nanti kalau udah kita bisa substitusi, kita bisa dapat deh si yang namanya general solution. Sebenarnya kalau untuk sampai general solution masih lumayan gampang, tapi kita pindah ke nomor berikutnya kalau kayak gitu. Sorry gue agak ngebut ya, soalnya agak malam nih. Masih banyak materi. Mesti contoh soal yang berikutnya. Nah, sekarang kita cari solusi definitif. Dan itu definite solution. Terus kita dikasih tahu P0, kita dikasih tahu P0 aksen juga. Nah, kita udah dapet nih kan tadi general solution. Nah, terus
sama general solution. Terus kita udah dapat general solution, kita masukin aja kan P0. Kan kita udah tahu nih P0 sama dengan 20. P0 sama dengan 20, ya kan? Terus kita substitusi aja 0 nih ke dalam T. Substitusi 0 ke dalam T. Ya udah kita dapat hasilnya nih yang ini nih. Dapat hasilnya yang ini. Nah, dari hasil ini kita bisa dapat nih substitusi A1. Kita bisa dapat A1 dari sini. Karena kita dapat A1, A1-nya adalah 16, berapa nih? 16,25 kan. Nah, terus kalau dapat A1 gimana nih? Bingung ya, gue juga bingung sebenarnya awalnya. Cuman kayak ya udah, gue udah terlanjur ngerjain jadi lanjut aja daripada ganti soal kan. Nah, jadi untuk cari A2-nya, kita kita kan mau cari definite solution. Kita harus cari A2-nya dulu kan. Berarti kan kita kan kalau definite solution kan definite solution itu kan kita eh, kita mengeliminasi adanya A gitu di persamaan general solution kita. Nah, kita cari A2-nya dulu nih. Nah, cara A2-nya gimana? Nah, kan kita udah dikasih tahu nih. Kita udah dikasih tahu ada P0, P0 aksen kan. Di panel aksen itu kita dikasih tahu bahwa nilainya adalah 2. Nah, dari panel aksen ini kita bisa utilisasi hal tersebut gitu. Nah, kita bisa cari karena kita udah dapat P0 P aksen 0, kita bisa cari P aksen T gitu. P aksen T supaya kita bisa dapat A2-nya. Gimana caranya? Kita kan udah dapat P aksen 0. Nah, kita dapat P aksen T. Itu kita harus cari P aksen T dulu nih. Cari P aksen T berarti kita turunan pertama dari salah. Turunan pertama dari sini, guys. Turunan pertama dari si PT. Ini kita udah punya fungsi PT kan. Jadi kita turunan pertama dari si PT supaya bisa dapat P aksen T kita. Nah, udah dapat P aksen T nih, kita pokoknya ini true convoluted means, pokoknya ini turunannya agak ribet sih sejujurnya. Cari turunan pertama dari fungsi seaneh ini sebenarnya agak ribet sih. Jadi kayak gue nggak rekomendasi kalian untuk enggak sih. Maksudnya kayak kalau dapat emang soal yang akar kompleks ya GWS aja. Jadi pokoknya gue gue nyari nih turunan pertama dari si PT. Nah, dari si PT dari si PT ini kan turunan pertamanya P aksen T. Karena kita udah punya P aksen 0, nanti kita bisa substitusi. Kita bisa substitusi. Kita udah punya P aksen T, kita udah tahu P aksen 0 ya berapa. Di mana P aksen 0 adalah sama dengan 2. Nah, nanti dari persamaan yang atas, dari persamaan yang ini kita ubah ke sini. Gitu kan. Ini adalah P0. Gini kan ini P0 nih. Ini adalah P0. Nah, oleh karena itu di sini A-nya itu kayak di sini ntar jadi 0, sini jadi 0 gitu. Sekalian substitusi gitulah intinya. Pokoknya semuanya yang ini yang ada T-nya kita ubah jadi 0 gitu. Gitu intinya. Nah, pokoknya ini udah dapet A1 nih. Nanti karena udah dapet A1, kita bisa substitusi A1-nya ke persamaan ini, ke P aksen 0 ini. P aksen 0 ini. P aksen 0. Nanti kalau udah dapet, berarti kan sisa A2. Ya udah A2-nya bisa kita dapat secara otomatis, yaitu 5,233. Nah, kalau udah dapet A2-nya dan A1-nya, ya udah kita tinggal substitusi aja A2 dan A1 ke si general solution. General solution ini kita substitusi A1 dan A2. A1 dan A2. Oke. Dapat dah. Gitu. Gitu, guys. Oh, sini ada yang salah sepertinya. Definite solution. Nah, untuk soal yang ini memang gua akui gua kurang jelas nih pas ini. Soalnya kayak ini apa sih akar-akar imajiner gitu kan nggak jelas sih. Tapi semoga ini bisa membantu kalian buat kayak ngebayangin gitu at least flow-nya itu kayak gimana untuk kerjain second order differential equation. Meskipun gue nggak jelas bahas contoh soal yang apa yang contoh soal ini. Oke, kita lanjut ke teks.
Oke guys, jadi kita pindah ke second order difference equations. Sebenarnya difference equations ini ada first order juga ya, cuman dari kasus-kasus tahun sebelumnya kayaknya yang akan keluar itu ya second order doang gitu. Jadi first order harusnya nggak masuk. Tapi ya kalau masuk ya harusnya nggak sesusah itu juga. Nggak sesusah itu juga sih. Jadi untuk jaga-jaga ya masukin di cicit aja gitu kan. Eh, yang apa yang first order juga. Jadi di sini ada startup milik Yilongma, itu nama perusahaannya Tesla. Manajemen itu mengamati dinamika harga saham di capital market. Terus minat investor QD itu ditentukan oleh PT, PT-1 dan PT-2, yaitu eh, P pada periode sebelumnya dan P pada periode dua periode sebelumnya. Dan gue mau ngingetin lagi bahwa di sini konsep waktunya itu adalah discrete ya guys. Jadi eh, ibarat kata misalkan ini satu periode itu didefinisikan sebagai satu hari. Berarti ini PT-nya min satu, berarti hari sebelumnya, misalkan PT itu ada hari Rabu, berarti PT min satu itu Selasa, dan PT min 2 itu Senin. Gitu. Nah, eh, di sini kita dikasih tahu fungsinya, terus dikasih tahu kondisi market clearing, yaitu di mana QD sama dengan QS. Terus kita dikasih tahu juga value parameter itu nggak boleh nol atau kurang. Jadi lebih besar daripada nol pasti. Nah, di nomor satu ini kita diminta menuliskan model difference equation-nya. Model difference equation-nya yang menggabungkan persamaan penawaran dan permintaan. Nah, di sini eh, langkahnya ya udah simpel aja, QD sama dengan QS. Terus kita masukin aja QD-nya adalah fungsi ini, QS adalah fungsi ini ya. Nah, ya udah sama dengan ini. Nanti kita modifikasi sedikit bentuk persamaannya supaya yang konstanta berada di dekat konstanta dan si eh, omega plus beta ini nempel karena dia sama-sama punya PT, milik si PT ya kan. Mereka sama-sama milik si PT, dia pindah ke kanan gitu ibarat kata, kalau bahasa sederhananya pindah ruas. Tapi kita yang menambahkan dia ke kedua ekspresi gitu, kedua belah equation supaya dia cancel di sisi satunya. Terus ada si ini, dia jadi negatif juga kan karena kita pindah, dia juga pindah jadi negatif. Nah, di sini ada yang mau gua note juga bahwa dia, bentar, ini plus ya harusnya guys. Plus. Gitu, nah. Gue mau note bahwa ini kan bentuknya PT, PT-1, dan PT-2. Sedangkan umumnya itu, supaya gampang mengerjakannya, bentuknya itu kayak gini. Jadi T-2, T-1, T plus 1, T plus 2, T plus 1, ya kan? T plus 2, T plus 1, dan T. Nah, di kasus ini kita kan punyanya T min T, kita punya T min 1 sama T min 2. Nah, ibarat kata ini periodenya kita shift gitu dua periode ke atas. Jadi supaya bentuknya bisa jadi ini PT, dia jadi PT plus 2, ini PT min 1, dia harus jadi PT plus 1, ya karena ditambah dua periode ke depan ya kan, min 1 tambah 2 jadi 1. Terus ini PT min 2-nya jadi PT aja gitu karena ya PT min 2 kalau di shift dua periode ke atas ya bakal jadi PT kan. Sama dengan ini konstanta yang tadi, dua konstanta yang tadi. Nah, ini adalah model difference equation-nya. Nah, jadi ini seluruh ekspresi kita bagikan dengan si ini nih, si omega plus beta. Omega plus beta. Kenapa? Karena lagi-lagi, jadi di di differential equation ini second order si YT plus 2-nya itu dia nggak boleh punya koefisien. Makanya itu, supaya dia koefisiennya jadi satu gitu ibarat kata.
ya kan? Gitu untuk general formnya atau model difference equation-nya. Terus di sini kita diminta untuk mencari intertemporal price equilibrium. Bentar, ini kayak gue yang salah ya. Iya ya. Ini harusnya adalah plus, ini juga harusnya plus, ini juga harusnya plus, ini juga harusnya plus. Gitu. Oke, di intertemporal price equilibrium ini, di kondisi intertemporal price equilibrium ini, berarti kan intertemporal kan berarti ya antar waktu, ya intertemporal kan antara, temporal berarti waktu. Berarti antar waktu, keseimbangan harga antar waktu. Berarti kalau ada kondisi ini, di kondisi ini berarti P-nya itu akan sama dengan apa maksudnya P PT plus 2 itu akan sama dengan P. Di mana PT plus 1 juga akan sama dengan P. Yaitu berarti akan tercapai kondisi ini. Kondisi ini akan tercapai. Gitu. Kondisi itu akan tercapai. Oke. Terus kalau itu sudah tercapai artinya apa? Kita substitusi aja masing-masing si PT plus 2 ini dan PT plus 1 ini dan dan PT juga ke dalam si P-nya itu kita substitusi ke sini gitu. Ini dia kita substitusi ke sini, sini, juga ke sini. Nah, kita substitusi aja ke persamaan yang tadi. Udah kita dapetin kan di awal di sini nih. Nanti ini si PT plus 2 akan berubah jadi P, si PT plus 1 akan berubah jadi P juga, dan si PT akan berubah jadi P juga. Kalau udah kayak gini ya eh, kita ubah aja kan jadi P aja si PT-nya. Terus kita biar gampang, kita ubah ke bentuk persamaan yang awal gitu. Maksudnya kayak supaya mempermudah ini kan ada banyak maksudnya ekspresi yang kayak pecahan fraksional gini ya. Jadi ya supaya gampang aja kita ubah ke bentuk yang tadi dengan cara mengalihkan seluruh ekspresi, seluruh persamaan dengan si eh, omega plus beta gitu. Jadi kita dapat bentuk ini lagi all over again. Ya udah kita karena dia P dan P, jadi ya udah ini si delta apa gamma gue masukin ke sini juga, ini delta gue masukin ke sini juga supaya ya itu bisa dikumpulkan gitu dalam satu parenthesis. Ini sifat apa distributif atau apa ya, ya itulah pokoknya. Gue lupa. Pokoknya ya udah ini ada alpha plus rho yang nggak usah kita apa-apain juga. Ya udah ini karena udah dapet P, nanti ya udah kita ubah aja bentuknya jadi P sama dengan itu hasil adalah yang ini. Gitu. Gitu guys. Jadi kita pindah ke soal apa ke C itu characteristic roots. Kita dikasih tahu nilai parameter ya. Kita dikasih tahu nilai parameternya dari persamaan ini, kasih tahu nilai parameternya. Nah, kita disuruh cari karakteristik roots. Jadi step pertama adalah ya udah kita substitusi aja, substitusi si parameter ya. Ya udah ini kan udah dapet nih. Pokoknya itulah nih parameternya. Terus kita masukin ke modelnya, persamaan model difference equations ya. Nanti kita dapat hasilnya adalah yang ini. Terus abis itu kita ubah aja bentuknya kan jadi kayak gini, jadi di bawah. Nah, kalau udah kayak gini kan kita berarti udah dapet nih A1, A2 dan C sesuai bentuk yang diinginkan gitu.
ya kan? Iya, tuh. Kita udah dapat nih kan A1 A2-nya. Kalau sebelumnya kan kita belum tahu nih berapa nih bentuknya apa nih gitu kan. Kita udah dapat nih A1 A2-nya dan C-nya. Nah, kalau cari karakteristik roots ya udah berarti kita refer to this formula kan. Terus kita masukin aja nilainya masing-masing berapa. A1-nya min 4 berarti dia jadi minus dari min 4, di dia jadi 4, A1 kuadrat juga 16 dan A2 dan 4 A2-nya adalah 16. Nah, ini karena kondisinya adalah seperti ini, maka dia itu B1 dan B2-nya itu sama dengan 2. Karena 4 plus minus 0 dibagi 2 ya 2 gitu kan. Jadi mereka itu akarnya kembar atau sama atau identik gitu. Ini nih di note ya, take note. Terus di anak soal nomor D itu kita diminta untuk cari general solution. Ingat lagi guys, general solution itu cari-carinya adalah uh, Y T sama dengan YC plus YP. Ini untuk menyeragamkan notasi, jadi ini gua ubah aja deh copy gitu. Ini PC, ini PP, ini PT, ya kan? Nih, untuk untuk cari PC, untuk cari PC nih, karena dia akar kembar, tadi akar kembar, maka bentuk PC-nya adalah sebagai berikut. Ini bentuk PC-nya. Udah dapat bentuk PC-nya, kita substitusi aja nilai B-nya, kan udah dapat nih B-nya. B1 sama dengan B2 sama dengan 2. Kita masukin aja, ini kan B, kita ubah jadi 2. Ini T kali B, pangkat T, ini B-nya kita ubah jadi 2 gitu. Terus untuk cari PP, untuk cari PP-nya, kita ada kondisi lagi nih. Nih, apakah A1 plus A2-nya tidak sama dengan min 1? A1 plus A2-nya adalah 0 ya guys, bahkan. Jadi dia itu tidak sama dengan min 1. Jadi kita pakai bentuk yang ini gitu. Ya udah masukin aja karena A-nya adalah min 2, terus A1 dan A2-nya udah tahu juga yaitu min 4 dan 4. Jadi kita masukin aja dan kita bagi itu min 2 bagi 1 adalah sila min 2. Gitu. Nah, karena kita dapat PC dan PP, kita bisa dapat PP kan tentu aja. Nah, ini hasil bentuknya adalah kayak gini berarti. Ini PC, ini PP. Gitu untuk yang anak soal D. Kita pindah ke anak soal terakhir, yaitu apakah model tersebut memiliki dynamic stability? Jelaskan. Nah, dari root finding yang tadi, itu dia juga menentukan bentuk eh, convergence atau divergence, konvergensi dan divergensi dari si what the hell, dari si PT tersebut. Jadi di sini kan kita udah dapat tadi B1 dan B2-nya adalah berapa. Kita bisa lihat nih, apakah B-nya itu lebih nilai absolut dari B-nya lebih dari satu, ya berarti dia divergent. Dia itu nggak mendekati suatu nilai. Ini ya, terus dan oscillatory atau non oscillatory kita juga bisa lihat karena dia dua, dia lebih besar daripada nol, maka dia non oscillatory. Nah, apa sih oscillatory dan konvergensi ini? Ini lupa gue masukin ke slide saja. Jadi eh, ini kayak menurut gue might come in handy juga untuk di UAS. Jadi kalau mau ya masukin aja sih, ini lumayan. Nah, ini kan tadi kita dapat B-nya itu adalah 2, ya kan? B-nya adalah 2. Di sini kita lihat value of B-nya itu berapa. B kita kan lebih dari satu.
ya kan? Terus B apa nilai absolut dari B-nya itu juga lebih dari satu. Berarti kita ada di region satu. Nah, bisa kalian lihat di region satu ini, di region satu ini dia itu nggak osilatori, dan dia itu nggak konvergensi ke suatu nilai gitu, dia malah menjauh dari sebuah nilai. Nggak menjauh dari sebuah nilai sih, lebih tepatnya ya nggak mendekati suatu poin, nggak mendekati suatu nilai aja. Jadi eh, ya udah dia kayak bakal terus naik gitu. Ini kayak apa ibaratnya, dia ya itu sih lebih penjelasannya, cuman ya dia nggak mendekati ke suatu nilai tertentu aja. Terus osilatori itu, dia itu kalau misal dia itu dikatakan non osilatori. Ini dia dikatakan osilatori apabila dia berfluktuasi dari naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun. Dan kalau dia non osilatori, dia itu antara naik aja atau turun aja, nggak ada fluktuasi gitu di dalamnya. Nah, ini dari kasus ini itu adalah non osilatori. Dia osilatori, dia osilatori, dia non osilatori gitu. Oke, gitu kurang lebih untuk dynamic stability. Nah, kita lanjut habis ini ke real analysis kok kayak gitu. Oke, nomor terakhir nih bos. Berarti kita ke kita ke bahas soal tentang real analysis. Ini gue bahas soal tahun lalu aja soalnya kayak gue kan belum pernah ngajarin ini di kelas, jadi ya sekalian biar paham gitu maksudnya kayak gimana. Dan ini mostly gue ambil dari buku gitu. Jadi gue lumayan pede sih ya, lumayan pede sih dengan jawaban gue di sini dan cara pengerjaannya. Tapi menurut gue real analysis ini salah satu chapter yang ya bisa menuai perdebatannya karena mungkin orang-orang beda gitu sumber dan cara pengerjaannya. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Di sini Miki memaksimisasi utilitas, terus dikasih fungsi utility-nya sebagai berikut, yaitu U sama dengan ini 0,3 logaritma natural X dan 0,7 logaritma natural N. Terus kita ada situasi budget line gitu begitu. Jadi dari situ informasi yang dikasih kita bisa derive budget line-nya adalah sebagai berikut ya kan. Harga ini adalah harga barang X, ini adalah harga barang Y, ini quantity barang X dan ini quantity barang Y, dan ini total kekayaan yang dimiliki oleh Miki. Terus di mana barang X yang dibeli nggak boleh lebih dari 8 dan dia nggak bisa beli kurang dari 0 barang gitu kan, kayak maksudnya apaan gitu, kayak ngebeli min 2 barang gitu, doesn't make sense. Oke, untuk intronya. Next kita bakal bahas anak soal A, di mana kita disuruh gambar dan verifikasi apakah budget set B itu open, apakah dia closed, terus open or close ini satu konsep satuan, terus apakah dia bounded, apakah dia compact. Dibolehkan untuk bantuan grafik. Nah, ini dari budget set ini budget line yang ungu, ini budget line, dan ini adalah dari si X kurang dari sama dengan 8 ini, constraint tambahan. Ya kan? Ini nggak usah gue tulis sih, kan udah ditulis. Ya, intinya ini adalah garis kuning gitu. Terus di sini kita diminta untuk membuktikan apakah set tersebut close atau bounded. Nah, di sini gue udah masukin definisi
Sebuah set itu dikatakan open apabila dapat X anggota dari G, there exists a neighborhood V of X such that V itu adalah subset dari G. Ini ini kayak lebih ke formal formal definition aja dan agak intuitif sih menurut gue. Tapi kalian bisa eh, interpretasinya kayak gini nih, yang open dan close ini yang gue tulis. Jadi dia itu open apabila dari sebuah interval set ini dia itu nggak include si A dan B gitu, ya kan? Kan kalau misalkan ini kalau kita ubah dari bentuk kayak gini menjadi seperti ini, intervalnya menjadi A itu lebih besar daripada X dan X itu lebih kecil daripada B. Nah di kasus ini kan A dan B-nya itu nggak masuk gitu kan. Jadi A dan B-nya itu dia nggak masuk ke dalam intervalnya. Jadi dia berperan sebagai batas, tapi dia nggak masuk ke dalam intervalnya. Sedangkan kalau di closed set ini kurung siku itu menandakan kurang atau sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Di sini, kalau misalkan A itu lebih kecil sama dengan daripada X, si A-nya ini masih bisa ikut kan dalam si interval tersebut. Begitu juga si B, apabila B-nya lebih besar sama dengan X. Apabila B-nya sama dengan, itu masih bisa ikut kan ke dalam intervalnya. Jadi, itu perbedaan dari close dan open. Intinya ini open interval, ini close interval. Gitu kurang lebih. Supaya bisa dapat intuisinya gitu ya. Kayak gitu. Terus di sini kita diminta untuk lihat apakah dia bounded gitu. Nah, berdasarkan definisi di buku, sebuah set itu dikatakan bounded apabila terdapat U bilangan real yang mana U ini akan selalu lebih besar daripada anggota-anggota lebih besar sama dengan daripada anggota-anggota dalam himpunan tersebut daripada set tersebut. Ini adalah upper bound. Terus eh, dia dikatakan bounded dari bawah apabila terdapat sebuah bilangan itu dia pasti selalu lebih kecil atau sama dengan daripada anggota-anggota di set itu. Ini adalah lower bound. Dia dikatakan bounded apabila dia memenuhi kedua upper dan lower bound ini, gitu. Dia itu nggak unbounded apabila dia itu ya nggak punya bound. Nah ini ya, jadi dia itu harus both lower and upper bound untuk dikatakan sebagai set yang bounded. Nah di sini kasusnya boundnya itu apa aja? Jadi di lower bound ini kita punya x lebih besar daripada 0, ya kan? Lebih besar sama dengan 0. Ini bound bawahnya. Dan bound atas yaitu x kurang dari sama dengan 8. Jadi di sini yang berperan sebagai lower bound adalah si 0 ini kan. Si 0 ini adalah lower bound gitu kan. Yaitu W kurang dari S. Jadi semua bilangan dalam set tersebut itu pasti selalu lebih kecil atau sama dengan 0. Begitu juga upper bound. Upper boundnya ini adalah x kurang dari sama dengan 8. Di mana si 8 ini berperan sebagai upper boundnya, ya kan? It's bener. Jadi semua semua titik-titik di ini nih, semua titik-titik di sini itu nilai x-nya pasti selalu lebih kecil daripada 8 gitu kan. Jadi 8 ini selalu bakal lebih besar dan sama dengan eh, anggota-anggota dari set ini nih, ya kan? Sama aja ini untuk y-nya kita juga punya si lower bound-nya ini yaitu berupa 0 juga. Tapi untuk upper bound-nya itu dia ada di 12,5. Karena ya value maksimum yang bisa diambil dari si y-nya ini karena ditutupi oleh budget constraint dia ada di 12,5. Dia itu berperan sebagai upper bound-nya. Nah, karena x dan y sama-sama bounded, jadi kita bisa katakan bahwa
si set ini adalah budget set B ini adalah dia bounded. Dia itu bounded. Dia dia closed, dia bounded, dan menurut definisi Heine-Borel, sebuah subset dari sebuah subset K, sebuah subset dari bilangan real itu dikatakan compact hanya dan hanya jika if ya notasi matematisnya adalah jika dan hanya jika itu dia closed dan bounded. Dia itu compact apabila closed dan bounded. Jadi dia dikatakan compact, dia itu dikatakan compact apabila dia bounded dan closed. Tapi dia juga bisa dikatakan jadi dia dikatakan compact apabila dia closed dan bounded. Dan apabila sebuah set itu closed dan bounded, maka dia dikatakan compact gitu. Ini kayak implikasinya berjalan dua arah, jadi kayak begitulah. Ya kalian mungkin udah paham apa udah familiar juga ya dengan konsep implikasi ini ada di Mattes juga, seingat gue di explore gitu apa konsep itu. Dan ada di UTBK juga ya, kalau masih ada di UTBK tentang logic operator. Nah, di sini ada set konsep yang kedua. Kita diminta bentuk budget set itu berubah, ya kan? Jadi ada dua skenario nih budget setnya nih untuk X kurang dari sama dengan 6, X kurang dari sama dengan 6 dan X lebih besar daripada 6, di mana tetap X dan Y-nya itu lebih besar daripada 0. Nah, implikasinya kayak gimana? Jadi ya kita bikin dulu garis ketika kita bikin garis ini, garis atas, dan garis kedua, garis bawah. Nah, jadi untuk ketika X kurang dari sama dengan 6, eh, setnya itu yang ini. Tuh. Tapi ketika dia udah kurang dari, udah lebih dari 6, maka, salah gue ya. Bentar. Hmm, 25, apabila nah gini guys, jadi dia ini bakal take budget line yang ini, yang gue tandain biru apabila dia lebih kurang dari sama dengan 6. Tapi kalau dia udah 6 atau lebih, dia tuh bakal kayak gini. Nah, jadi budget line itu yang gue tandain biru nih, jadi nih, budget line realnya, budget line keseluruhannya itu yang gue tandain biru. Budget line itu yang biru. Nah, apa implikasinya? Jadi, dia ini, eh, kalau kita tarik kedua garis, guys. Kalau kita tarik kedua garis, dia itu bisa aja garisnya itu masih di dalam, masih nggak nembus nggak nembus si garis biru ini, tapi ada juga possibility di mana kalau kita tarik dua garis secara acak, dia itu kayak melewati, kayak mengtrespass, dan dia keluar dari jangkauan gitu. Nih, ini kan berarti dia udah keluar dari jangkauan. Ini adalah dapat terjadi apabila dia itu non-convex. Gitu. Jadi dia itu dikatakan convex apabila kita tarik kedua garis, tetapi garis tersebut itu bakal masih berada di bawah si set itu, masih ada dalam jangkauan si set itu. Gitu, ya kan? Gitu kurang lebih. Nah, untuk problem berikutnya, di sini kita diminta untuk menentukan apakah utility function pada problem maksimisasi itu berbentuk concave atau convex. Jadi di sini ada teorem lagi nih dari buku ya kan. Let I be an open interval and let f yaitu fungsi yang merubah i menjadi dari apa bilangan real memiliki second derivative on I. Maka f itu adalah convex function apabila jika dan hanya jika turunan kedua dari X ini akan selalu lebih besar daripada 0 untuk setiap X anggota dari I. Intinya sih yang mau dibilang ini aja. Sebenarnya harus ada turunan kedua dari fungsi tersebut. Bukan harus ada, maksudnya eh, turunan keduanya itu selalu lebih besar daripada 0. Nah, di sini kan kita udah punya utility function nih ya. Utility function
Mana? Ini utility function. Utility function. Kita pindahin dulu ke sini dan ini adalah turunan pertama, ini adalah turunan pertama, ini adalah turunan kedua. Nah, ini eh, turunan biasa ya, jadi 0,3 ln. X itu kalau diturunin jadi ini, kalau diturunin jadi ini, dan ini 0,7 ln Y-nya kalau diturunin jadi ini. Dan kalau kita turunin ini, jadi turunan kedua, hasil akan seperti ini. Gitu. Nah, ini adalah turunan kedua dari si fungsi utility ini. Turunan kedua dari fungsi utility ini. Ini terhadap X kebetulan, tapi harusnya terhadap Y juga tetap sama. Nah, si karena si turunan kedua terhadap X ini, mau berapapun nilai X-nya, selama X itu bilangan real, mau berapapun nilai X ya, pasti dia akan selalu negatif kan? Karena ya dia itu punya tanda negatif dan si X ini ya mau berapapun nilainya dia bakal tetap positif karena dia itu adalah bilangan itu dikuadratin kan ada kuadratnya, ada pangkat duanya. Jadi mau berapapun nilai X-nya, dia itu bakal selalu negatif. Dan ini adalah menandakan bahwa dia itu adalah fungsi konkev. Nah, cara lain untuk membuktikannya adalah eh, gua merujuk ke ini nih. Ini kan bentuk konveks ya, ini konveks. Konveks ini adalah mangkuk. Kalau misalkan konveks itu apabila kita tarik dua garis secara acak, garis tersebut bakal selalu berada di atas fungsi 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 aksi tersebut. Nah, kalau kita apply ke kasus ini, kita apply ke kasus ini. Kalau kita tarik garis, kalau kita tarik garis random dari kedua titik, dia pasti bakal ada selalu di bawah garis tersebut. Di bawah fungsi tersebut garisnya. Ini kebetulan garisnya dalam tiga dimensi. Jadi kalau menurut gue digunakan dalam kalau mau digunakan dalam apa namanya? Salah. Kalau mau digunakan dalam cara menjawab di UAS bisa aja sih tapi kayak agak impractical aja kan. Dan ini dari bentuk fungsi ini, dari bentuk graphing ini kita bisa lihat bahwa eh, dimanapun kita meletakkan dua titik dalam sebuah fungsi tersebut, dia pasti bakal selalu berada di bawah dari eh, fungsi tersebut apabila kedua titik tersebut ditarik garis. Jadi ini yang membuktikan juga bahwa eh, dia itu non convex atau dia itu concave fungsinya, fungsi utility-nya. Dan ini juga berkaitan dengan eh, bentuk bentuk utility function itu biasanya convex atau quasi convex. Ini konsep ini sebenarnya bakal kalian lebih familiar lagi dengan kalau kalian nggak mengambil mata kuliah mikro 2. Ini sangat sangat apa ya familiar lah konsepnya convexity atau quasi convexity dari sebuah eh kok convex concave quasi concave ya. Utility ini biasanya concave atau quasi concave gitu kurang lebih untuk menjawab nomor C. Dan yang D-nya ini terakhir, apakah solusi dari problem maksimisasi dapat ditemukan melalui menurut teori Weierstrass? Analisa menggunakan budget set awal B pada poin A. Kenapa nih guys? Nah, menurut Weierstrass theorem atau BTW Weierstrass theorem ini beda sama Bolzano-Weierstrass ya.
Jadi si Weierstrass ini punya teori sendiri, si Bolzano ini punya teori sendiri, dan ini beda dengan teori Weierstrass. Kalau ini itu Bolzano-Weierstrass ini dia membahas tentang subsequence. Sedangkan teori Weierstrass doang ini dia menganalisa bahwa eh, apabila sebuah set ini sebuah close bounded interval yang dia kan udah kita buktikan bahwa dia close, dia ini juga bounded, dan fungsinya ini merupakan fungsi continuous. Nah, fungsi tersebut bakal punya absolute minimum dan maksimum. Nah, ini karena kita sudah membuktikan bahwa setnya itu close dan bounded, maka dia pasti memiliki maksimum dan minimum. Gitu. Menurut teori maksimum minimum teorem ini. Jadi ya sebenarnya penjelasannya itu aja sih. Dan mungkin kalian bisa kasih explanation lebih lewat grafik kalau kalian mau supaya bisa maksimisasi poin yang kalian peroleh dari soal tersebut. Oke, kurang lebih itu aja guys. Sebenarnya ada beberapa yang gue lupa masukin ya, kayak mungkin maksimum minimum teorem ini lupa gue masukin di sebelumnya, tapi bakal gue tambahin di slides finalnya nanti supaya kalian bisa belajar dari situ gitu. Oke, mungkin dari gue itu aja. Sekali lagi gue minta maaf dan gue bilang good luck juga untuk kalian. Semoga nilainya A dan gendut ya guys. Jadi sekian dari gue, makasih.